Baik, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, pertama tolak ukur orang yang sudah siap menikah itu apa saja? Kemudian yang kedua, kalau milih jodoh, prefer yang lebih muda atau lebih muda untuk akhwat? Maksudnya lebih muda ikhwannya atau lebih muda akhwatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketiga, gimana nanggepin orang-orang yang suka suuzon sama kita yang punya niat nikah? Sering dibilang ngebet banget gitu. Jadi menimbulkan marah aja. Terima kasih. Satu-satu dulu. Iya. Satu-satu nanti kita ingatkan. Pertama, tolak ukur orang yang siap menikah. Ya, nikah itu kan bagi orang yang mampu, bukan yang pengen. Kalau pengen semua. Laki-laki rata-rata ya pengen poligami Ustaz, ya kan? Rata-rata. Tapi ketika paham kemampuan, Termasuk semua. Nah, ini saya sampaikan teman-teman. Saya sering di pasca nikah itu sampaikan ke bapak-bapak, Pak coba, posisi bapak-bapak, Pak, ini aja yang itu yang sedang menggendong. Kalau ada janda, beliau belum punya anak, cantiknya luar biasa, kaya raya, soleha, solehanya jelas. Kemudian nanya ke bapak yang namanya disamarkan, Mas saya pengen dibina menuju surganya Allah Ta'ala. Serius bos, gak kuat. Serius itu wes tahu ya. Oh yang tahu. Kok sebelah saya nih. Makanya yang mampu teman-teman, yang mampu, semuanya pilihan. Saya selalu menyampaikan kemampuan ini siapkan, kesiapan ini disiapkan, ya kan? Orang gur ya tadi bucin, apalagi bucing lagi. Makanya al-ba'ah itu yang pertama nafkah. Ya kan? Bagaimana kita menafkahi, dan kata kuncinya adalah etos kerja. Bukan masalah hasil apa itu UMR, bukan UMR, 2 juta aja cukup tadi kan hitung-hitungannya Ustadz Aman Abdullah SPC MPD. Masalah 2 juta cukup, luar biasa. Kita teruskan. Nafkah apa tadi kata kuncinya, Bro? Etos kerja. Apa, Mbak? Etos kerja, ingat. Jadi yang penting ketika ikhwannya ini rajin, ya bismillah, rajin kerja. Daripada dapat warisan doang ya, ngandelin warisan. Kedua adalah jima. Jima itu bisa berhubungan, ya itu nggak usah saya terangkan lagi. Sehat walafiat, ya kan? Makanya kalau masalah kesehatan pasangan jangan di feeling teman-teman, check up kesehatan. Banyak banget, anak nggak tahu pengalaman Ustadz Aman seperti apa. Kalau Yosi ada yang udah ya Allah cantik banget, indah banget prosesnya, tapi tiba-tiba itu tadi belum ada check up, tiba-tiba kena penyakit, akhirnya usia pernikahannya singkat banget. Dan penyakit itu kan nggak aib, disampaikan ternyata udah diobati seperti ini. Ketiga manzil, iup-iupan. Ya, iup-iupan tuh nggak harus beli. Ya, tapi nyewa. Contoh yang paling tragis, tenda darurat. Yang penting iup-iupan. Tadi kan gengsi, jangan sampai gengsi bos. Ente budget 500.000 tapi pinjamnya di Casa Grande, ya kan raiso. Berobatnya di internasional ya, nggak di puskesmas ya. Makanya teman-teman di situ, tapi yang nggak bisa dijelaskan adalah ini panjang banget. Nanti perlu ikut daurah wisatawan lagi. Masalah mu'anun nikah, beban-beban pernikahan. Ini terkait ilmu, terkait skill, banyak banget. Itu sih, yang pertama di situ, yang kedua saya nggak tahu. Yang kedua itu perihal itu ada tipunya kan. Jadi kalau milih jodoh prefer lebih muda atau lebih tua? Bagi awat, milih awat lebih muda atau awat lebih tua? Mungkin manfaat-manfaatnya. Kalau ini tergantung sih sebenarnya. Kalau diomong dalilnya bisa mandi dalil nanti. Jadi kalau Yosi memang saya dulu pas nikah semester 4 itu kenapa milih kakak kelas, karena biaya kuliah sendiri aja berat ya kan, milih yang satu angkatan tambah berat bro. Wes itu aja. Saya langsung ngomong, gimana? Kan semuanya ditakar bos, semuanya ditakar. Yo nekat boleh, tak peaceful tawakal ke Allah boleh, tapi kan strategi itu harus ada. Tapi tetap saya bukan karena itu, karena kemarin dulu saya nakarnya adalah saya pengen yang siap diajak gas gitu ya. Ya, digas. Maksud gas itu kaya ya. Maksud kaya itu dalam arti banyak hal.
Ya kan? Kan kalau masih muda dan lain sebagainya, variabel permasalahannya juga berbeda. Lah saya menakar diri saya kok belum mampu itu loh. Makanya pilih yang kakak kelas, oh mungkin bisa memahami saya. Pas jadi coker, cok kere pertama-tama, Masya Allah ya. Makanya rata-rata mbak, kalau laki-laki milihnya yang lebih muda dan cantik. Wis umumnya seperti itu. Ya kan, tapi kalau saya tergantung. Tapi kata ustadz saya selalu bilang ke saya itu, Yos kalau nikah semakin ada tadkhiyah, ada pengorbanan di titik tertentu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kejutan juga. Kan akhirnya diberi kejutan juga karena fadilah dari nikah menurut saya nih ya, yang saya alami, dapat kakak kelas ternyata anak tunggal. Anak tunggal kan otomatis dapat warisan Ustaz. Jadinya ini jelas Ustaz. Selamat. Malah selamat. Ya itu sih kalau saya nggak bisa ya, tapi kalau memang umumnya ya yang cowok ya cari yang gadis, cari yang lebih muda. Karena coba rata-rata yang mati duluan siapa? Bapak atau ibu-ibu? Langsung bapak. Besok cari yang 10 tahun lebih muda dan lain sebagainya. Wes itu singkat-singkat aja. Biar wisatawan yang panjang. Yang terakhir Apa? untuk menghadapi omongan orang kalau kita sudah pengen nikah tapi nanti tidak dibilang ngebet itu Ustaz. Bos, mikirin jemput yang berkah saja. Coba, kita itu sering kayak gini ya. Kita itu gelisah kepada apa-apa yang belum dikasih sama Allah. Atau pada apa-apa yang menyakiti hati kita. Tapi kita nggak gelisah ketika apa? Kita jemput ini nggak berkah. Ketika kita jemput ini nggak sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala. Udah omongan orang ini dianggap apa ya? Mungkin orang ini mengira kita sudah siap nikah gitu aja. Jadi supporter ya, supporternya luar biasa. Makanya kalau omongan orang ini dimasukkan nanti baperan ya, bucin ini salah satunya baperan. Didik dikomentari marah lagi. Kalau UCC tetap kalau tadi di apa namanya? Dibilang ngebet, ya tanah ngebet dari dulu, makanya didoain. Makanya setiap orang yang Anda temui minta 2 hal. 1, tolong doakan saya dan tolong nasihati saya. Apa 2 halnya? Doakan saya, nasihati saya. Selesai dan selesai. Itu saja. Dibikin enteng, karena kalau berharap semua orang itu sesuai dengan keinginan kita, mustahil. Siap. Baik, terima Lanjut. kasih Ustaz Yosi. Pada Saya tak nambah dikit boleh ya? Dikit. Boleh Ustaz. Boleh sekali. Panjang. Ketiga pertanyaan tadi. Pertama tadi saya ngomentari dikit masalah tempat tinggal. Tadi katanya tenda darurat. Ya kalau saking misalnya siap rekoso. Nih saran saya ada yang gratis. Jadilah takmir masjid. Nah, suami istri daftar jadi marbot itu lumayan, itu bisa tempat tinggal gratis. Win-win solution. Ustaz. Malah banyak snack turah-turah itu bisa hidup dari situ. Satu itu, ya toh. Ini serius loh, ini guyang-guyu, ini serius toh. Ya. Iya kan? Yang kedua, prefer mana antara yang tua atau yang muda? Jawabannya yang kita nikah itu yang nyaman buat kita itu aja. Diajak ngomong nyaman, diajak pokoknya segala macam itu kira-kira kita nyaman dengan dia dan ya selaras dari sisi visi dan misi. Masalah lebih tua lebih muda itu nggak penting buat kita, tuh nggak penting. Yang penting cocok, nyaman, enak gitu ya. Nyatanya istri Mas Yosi saya juga lebih tua itu ya nyaman-nyaman wae kok. Malah saya tuh ada yang taruh saya waktu itu, dia itu seorang direkturnya rumah sakit di Yogyakarta ini. Ibu-ibu janda lagi, anak 1. Nikah akhirnya dapatnya laki-lakinya itu umurnya masih sekitar 25. Ibunya ini sudah 40 tahun. Jaraknya jauh dan masih berondong. Si kakungnya ini laki-lakinya masih berondong, brownies dia. Dapat tante-tante umur 40 tahun, direktur rumah sakit di Yogyakarta ini. Lalu si tante ini, si dokter ini ngubungi saya bilang gini, Ustadz tolong dong Ustadz carikan saya gadis untuk tak jadikan adik madu saya. Loh kenapa? Kan baru nikah kan baru nikah. Kata dia, saya itu bersyukur dikasih oleh Allah suami yang lebih mudah. Saya ingin berterima kasih kepada Allah wujudnya karena dia mau nerima saya janda yang sudah janda punya anak. Saya ingin memberikan terima kasih kepada suami, apresiasi. Saya kasih dia seorang gadis. Masya Allah. Waktu itu saya mikir kapan bojoku koyong ini, ya Allah.
Iki ambiar tenan. Inspiratif sekali. Wis, ya. Inspiratif sekali. Aduh, Itu enggak yang- kuat aku. Nggak Itu kuat dua aku. ya. Yang ketiga tadi apa tadi? Ketiga. Masalah omongan orang Ya, masalah omongan kita orang, mau nikah, ya kita nggak usah terlalu anu lah ya. Ompreng sana sini mau nikah mau ini nggak usah terlalu ember itu tiba-tiba ngeneng undangan gitu saja. Temen yang sok nyinyir iki lihat undangan kita langsung dia kaget, stroke, modar gitu nggak apa-apa. Ya kita tuh nggak usah banyak cerita gitu. Ya, kita wis, ayo kita bahas pertanyaan sing oke iki cepet-cepet. Iya, iya, iya. Singkat-singkat aja.